Tingkatkan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil. Bapak, Sewu, mohon maaf mengganggu waktunya. Ini saya ada sedikit kepentingan dengan Bapak. Mudah-mudahan Bapak ada waktu terkait dengan wawancara saya itu mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Sebelumnya saya mohon maaf dan mohon waktunya Bapak. Kita Bapak sahabat juga. Oke Bapak, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan dan ingin saya mendapatkan jawaban dari Bapak terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya nanti lontarkan ke Bapak. Langsung saja Bapak. Ini yang pertama, selama ini bagaimana cara Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral di sekolah Bapak yang Bapak pimpin? Baik, yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi dengan melakukan pengamatan terlebih dahulu terhadap kasus tersebut, mendengar berita atau kabar dari pihak terkait, dan juga saya akan mengecek kebenaran kasus tersebut. Yang intinya adalah jika sesuatu itu salah, maka saya akan melakukan cross check dan tindak lanjut. Namun jika ada hal yang sebetulnya sama-sama benar, maka saya akan musyawarahkan. Iya. Terus selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak? Baik, saya akan mendiskusikan hal tersebut dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Didiskusikan dulu dengan guru dan warga sekolah gitu ya Pak. Oke, untuk selanjutnya nih Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan, yang pertama saya akan mengecek dulu permasalahan untuk menentukan pihak mana yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun jika itu berkaitan dengan tugas saya secara pribadi, maka saya akan putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruknya serta aturan yang berlaku. Ya Pak. Terus kemudian Bapak, ini ada hal-hal apa saja yang selama ini mungkin Bapak anggap efektif begitu ya dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik, untuk yang saya amat efektif dalam keputusan, yang pertama berdiskusi dengan pihak terkait tentang permasalahan tersebut. Dari hati ke hati akan memudahkan untuk mengambil keputusan. Itu. Jadi intinya kita berdiskusi dari hati ke hati untuk mengambil keputusan. Kemudian ini Bapak, untuk hal-hal apa saja yang selama ini mungkin merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang artinya kasus itu memang sama-sama benar begitu Bapak. Jadi tantangannya ada atau tidak, atau seperti apa tantangannya Bapak? Tantangannya ketika saya memutuskan suatu persoalan yang berkaitan dengan misalnya perasaan kasihan kepada pihak tertentu, di situ saya terkadang mengalami kesulitan. Seperti itu. Jadi memutuskan itu ya merasa sulit apabila ada perasaan. Jadi memang ini kaitannya mungkin dengan
dengan perasaan atau hati ya Pak ya. Jadi Iya. bagaimana mengikuti rasa hati, sedangkan keputusan itu harus tetap diambil. Iya, betul. Oke Bapak, untuk selanjutnya nih, apakah Bapak memiliki tata kelola atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus etika dilema begitu Bapak ya? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, untuk menyelesaikannya itu tergantung seberapa mendesak dan seberapa besar pengaruh terhadap lembaga yang sekolah. Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya akan membuat alokasi waktu secara khusus. Begitu ya Pak. Menurut saya ini masih ada pertanyaan Pak. Untuk misalkan adakah seorang atau faktor-faktor apa gitu yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Biasanya saya lebih melibatkan dewan guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Tapi intinya selalu kerjasama melibatkan warga sekolah, itu dewan guru dan lain sebagainya Bapak. Ini pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak sebagai kepala sekolah yang dalam hal ini sebagai pemangku atau pengambil keputusan di dilema etika? Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik dan buruk, di mana dampak buruk yang paling minimal yang kita ambil. Artinya berarti tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan tanpa dimusyawarahkan begitu Bapak ya. Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Terima kasih juga atas waktunya. Mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya. Mudah-mudahan wawancara ini lebih banyak menggali. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada